Menurut lo warna apa sekarang? Warna Hatsune Miku. Nice. Oke, kita lihat apakah hasilnya udah oke. Masih nggak mirip, guys. Ini siapa itu? Wah. Mohon maaf, untuk unboxing kali ini gue yakin lu nggak bisa ngeliat apa-apa. Karena paket yang hadir nutupin kamera, nutupin gua. Ya, lu bisa lihat di sini, ini adalah Teknopova ya, yang sebenarnya udah datang lama ya. Mohon maaf nih nggak kelihatan ya. Ya, jadi ini adalah PR package mereka yang mereka kirimkan, dan mungkin lu udah lihat juga di beberapa konten kreator, cuman kita lupa kalau ada paket ini di studio kita. Ya, dan sengaja sih kita tunggu aja buat kok nggak dinyanteh gitu ya. Jadi ini adalah Teknopova Ultra ya. Sumpah sih sebenarnya kalau kasih PR package gede ini itu tuh cuman jadinya tuh menu-menuin kantor aja gitu loh. Ya, di sini nih. Ada Arya Mohan. Arya Mohan siapa? Lo tahu? Dia adalah brand ambassador Pova di Indonesia. Ini handphonenya nih. Pova Curve 5G, dan ini nih helm nih untuk Seka ya. Ganti helm merek giftnya sama dia nih. Wah gila, racing kali guys. Racing kali. Waduh, tapi ininya dicopot guys. Ya sayang sekali loh. Sayang sekali nih, rusak di perjalanan ya. Padahal di packing kayu nih. Ya masih oke lah, masih bisa dipasang ya. Ini dia Arya Mohan, Pova Ambassador, tanda tangannya di sini ya. Lo mau ke jalan, Bang, tipe kapan Bang? Lu pakai mobil di sini. Ya, gue bukannya ini yang ngejelek-jelekin si Arya Mohan, cuman lucu aja ditaruh di bagian kamera, bagian lensa, kacanya lah ya. Ini untuk helmnya oke sih, full face dengan printing yang niat juga nih ya dari si Teknonya. Ini menarik sih. Ini juga ada kayak spotlight tapi sebenarnya stiker aja ya. Ukurannya apa nih? Wah kayaknya nggak cocok sama lu Ska. Gak muat Ska. Anjir lah. Coba gue pakai ya. Ini muat kayak di kepala gue ya. Kepala gue gede juga sebenarnya. Wah. Keren kali guys ya. Sebenarnya gue suka nih warna abu-abu ya, Pova. Wah, gila. Ini keren sih. Sebenarnya ya, lu nggak boleh ngatain si helmnya ini. Lu kalau dikasih pilihan ya, lu mending pakai helm ini punya Tekno ya. Kalau dapet ya bagus, setuju ya. Apa lu bandingin helm Vigen? Vigen. Mending ini sih full face gitu, lebih aman. Ada NFC-nya walaupun gak ada NFC gitu ya. Ini bagus coy gitu ya. Ini full padding juga. Dan kita lupa bahas handphonenya. Dan kita kembali lagi ke handphonenya Teknopova Curve 5G. Next level stylish ya. Lu bisa lihat sini. I'm also owner, officially join Tekno family. Kayaknya Arya Mohan. Coba lu sekantar bantu ya. Tungguin. Ting, nih Arya Mohan. Gue bisa tebak dia itu pembalap. Hayu ya. Masa ya nggak pakai ini? Bukan pembalap, itu aneh juga. Ya, ini handphonenya. Dan ini adalah handphone si Teknopovanya. Lagi-lagi masih pakai PUBG, dia itu PMSL ya, jadi dia jadi salah satu sponsornya. Yang pasti dia itu udah oke. Ini handphonenya, fitur-fiturnya sih nggak ada di sini ya. Nggak ada, paling promo smartphone doang. Ya udahlah. Yang kita dapat di sini dia tuh di 8 GB, 256 GB. Dengan varian warna neon cyan. Berarti yang paling kanan ini nih, warna biru-biruannya ini ya. Ya, langsung aja kita buka. Oke, kita buka handphonenya. Alright. Ini dia. Tunggu aja, dia bakal jatuh. Iya, lama sekali. Oke, ini dia handphonenya. Kita sampingkan dulu. Dapat smartphone. Ini nomornya ini. Lu telepon aja nih, telepon habisin pulsa lu ya. Karena ini nggak diregis. Nih gue nggak tahu sih di handphonenya mereka tuh selalu ada beginian tuh untuk apa ya? Sealing stiker ya, gue nggak tahu sih. Dan ini ada kartu garansinya 12 plus 1 bulan, petunjuk penggunaan, kartu tambahan lagi. Ini soft case-nya gel warna biru. Oh, nyesuaiin sama warna handphonenya, sama kayak Vivo, nice sekali. Oke, dengan charging 45 watt
dan kabelnya juga ada serta ada SIM ejector. Oke, kita sampingkan dulu yang tidak penting. Oke, ini dia handphonenya ya. Handphonenya Tecno Pova Curve 5G. Dimensity 7300 Ultimate Processor. Oke, dia paling tertinggi karena yang Pova Pro kemarin juga 7300, jadi udah bagus. Full HD Plus, nice, Full HD Plus ya, 144 Hz, nggak 1,5K. Nah, sebutannya jadinya nggak overclaim, dan ini sih 144 Hz ya juga standar sebenarnya. 65 megapiksel kamera, IP64 dust and water resistant. Alright, desain belakangnya ini sambil kita buka aja. Oke, handphonenya kepencet, powernya jadi nyala. Oke, sambil kita buka, jangan lupa dibuang guys, jangan takut garansi hilang. Kalau ini mah nggak apa-apa. Ya. Buka, taruh aja di sini. Nah, taruh plastiknya, udah. Soft case-nya warna biru juga, jadi mantep sini. Bener bagus sih, gue suka sih birunya. Biru kehijau-hijauan ya. Cian-cian, nggak tahu sebutannya apa ya. Warna apa sih? Gue nggak jago warna lagi. Menurut lo warna apa sih? Ini Hatsune Miku. Warna Hatsune Miku, nice. Gue nggak tahu itu warna apa lagi ya. So gue dia biru deh. Tapi hijau juga ya, nggak tahu deh. Ya, ini looks-nya bener-bener gaming sekali. Ada tulisan 5G dengan style kameranya ini seperti Vivo. Ya, dia kamera ini gede, tapi ya nggak apa-apa lah, bukan copycat banget lah. Ada NFC-nya, Pova, ini stylenya sih sebenarnya gaming parah, tapi nggak dangdut gitu. Jadi nggak heboh kalau pakai di sini. Biasa aja kayak warna biru, tapi kalau lu liatin lagi detail, wah ada hologram warna hijaunya. Nggak ada, hijaunya itu dari lampu ya. Nih, dari hologram yang bisa kelap-kelip. Menarik. Kameranya ada 2, yang pasti 1 gimmick ya kalau nggak ultrawide. Cuman kayaknya nggak mungkin ultrawide juga. Ada flashnya, sampingnya. Ada stereonya juga. Di sini ada tulisan Dolby Atmos. Ya, nice lah. Di bawahnya ini SIM tray, USB-C, sama speaker. Samping sini polosan. Kita cek lagi, kita taruhan aja lah mendingan lah. Gua tuh gara-gara orang komen yang beberapa video sebelumnya gua agak ke-trigger gitu. Bang, jangan lupa bang. Kecewa gua nggak ngeliatin SIM tray-nya. Nih, gue yakin nggak ada SD card-nya. Ini 7300 bro. Udah nggak ada. 3 handphone terakhir tidak ada SD card-nya. Ya. Yang ada tuh A07. Samsung Galaxy tuh ada. Nah, tuh lu bisa lihat nih tampilannya nih. Udah fresh. English, United States, dan regionnya Indonesia. Dari segi look sih desain handphonenya bagus ya. Tipis juga. Jadi digenggam itu nggak bogem gitu handphonenya. Nggak ketebelan, tapi masih enak digenggam. Memang untuk handphone gaming gue yakin buat lu pada pasti komplain, bang kok handphone gaming curve sih. Ya sebenarnya bebas-bebas aja sama Tecno. Lo suka beli nggak apa-apa gitu ya. Karena Tecno yang biasanya itu nggak curve ya. Tapi ya baik lagi, curve itu bisa ngasih pesona untuk premiumnya gitu. Jadi lebih mahal. Apalagi kan handphone yang curve-nya ini salah satu handphone Pova yang mahal ya. Yang tertingginya di lini Povanya sekarang gitu. Jadi ya nggak apa-apa, fine-fine aja. Dan gue yakin pun handphone sekarang gue udah bagus kok. Ada rejectionnya gitu. Ya memang kalau buat navigasi di bawah agak susah, cuman ya fine aja lah selama lu bisa menyesuaikan sama tangan lu. Tapi ya ini sih ringan, dan gue yakin baterainya ini standar gede juga, nggak kecil gitu ya. Ini handphone bagus banget sih. Oke, tampilan awal iOS sebenarnya di warna ungu gitu dengan tulisan Get Ready dengan Android 15 juga. Ini udah terbaru ya guys. Tampilannya udah Tecno banget, yang lebih modern, gaming looks gitu. Ya, lu bisa lihat notifikasinya juga seperti ini panelnya. Udah nggak udik lagi gitu, nggak kaku ya. Di sini gue udah jelas, agree aja. Di sini tuh tampilannya udah baru pakai temanya si Tecno Pova. Sebenarnya lu bisa ganti yang ke standar, lu ada pilihannya. Cuman kita harus experience yang unik-unik dulu aja gitu ya. Nah, kita lihat setting, entar lo. Sambil install device info HW juga buat cek spesifikasinya. Device info HW. Nih kita download, kita buka settingannya. Kita buka settingan. Di sini my phone-nya untuk iOS udah versi 15. Di sini ada update baru juga, jelas karena kita udah telat juga reviewnya.
pasti ada pembaruan juga untuk optimisasi OS-nya. Jadi ya yaudah, kita sambil update aja installing ya. Di sini dia pakai 7300 Ultimate, RAM 8GB, kamera belakang 64 MB, kamera depannya 13 MB, baterainya 5500 mAh, gede sekali untuk handphone setipis ini dan seringan ini. Jadi ini udah menarik, Android-nya di 15 juga. Ya ini udah oke sih. Cuman memang sih kalau dari segi harga pas kemarin launching tuh harganya agak mengagetkan sih untuk handphone level POVA gitu ya. Tapi nggak apa-apa. Dengan desain seperti ini sih, gue sih masih mewajarkan. Apalagi lu fansnya POVA gitu kan, suka banget ya, lu bisa nih. Di sini Tecno AI-nya dia ada Ella Voice, Ella Smart Touch ya, fitur-fiturnya banyak juga, Note, wallpaper, circle to search juga ada. Jadi ini nggak udik lah handphonenya, udah modern sekali gitu. Display and brightness kita pilih dark theme dulu biar enak lihatnya, dan di sini mana nih? Oh, screen refresh rate-nya udah bisa 44 Hz ya. Pasti settingannya sama lagi. Nah, dia. Ada 5, guys. Setting, phone, messages sama Facebook Files by Google. Facebooknya dia bisa ya. Kenapa di yang Infinix dan Tecno lainnya tidak bisa gitu ya? Agak unik ya. Nih, kita setting 144 Hz. Ini smooth sekali. Semut parah ya di sini. Dan ini udah ke setting juga, ya udahlah, ini udah jadi sebuah HP yang udah oke lah. Apalagi performance-nya si Tecno itu udah bagus. Kamera ya standar aja. Karena ini bukan Camon, jadi lo bisa expect kualitasnya tuh biasa-biasa aja. Ya, di sini coba. Oke lah. Jepretnya lumayan cepet juga sih. Yang ngebersnya masih lumayan lah gitu ya. Kameranya di sensor zoom kali 2 aja. Dia nggak ada ultra wide ya, memang sayang banget. Lo kalau mau ultra wide itu lo harus pergi ke Camon 40 Pro ya. Malah nih handphone tipisnya bagus sih. Ya walaupun Camon Pro juga bagus sih, gue suka juga. Dan itu gue mau review tuh di itu ya. Nah, dia kayak ngumpulin gitu ya. Ganti lighting. Nah, dia tuh ngumpulin beberapa foto ya. Jadi buat diproses, di-generate gambarnya. Yang jadinya nggak mirip gua. Anjir. Nggak mirip gua. Oke, ngapain foto 4 kali guys? Coba lagi lah. Ini kan baru nyala kali. Masih ngantuk dia. Oke, kita lihat apakah hasilnya udah oke? Masih nggak mirip, guys. Ini siapa? Itu ya walaupun alisnya mirip sih. Anjir, diambil alisnya doang anjir, sisanya ya udah. Begini sekarang anjir. Tommy. Nggak ada mirip-mirip sama sekali aja sama gua. Apa emang mirip ya? Ini aneh sih Tecno ya. POVA AIG sih ya. Gokil ya. Coba woman hairstyle, main hairstyle. Oh, ini ganti hairstyle. Gue coba sekali lagi ya. Lagi vacation nggak tapi. Gue knight. Wah, Ice Prince nih gue. This recommend take full face photo of single person. Oke, kita lihat. Ini prosesnya soalnya terlalu cepat gitu. Karena gue tahu nih, nggak mungkin secepat itulah harusnya. Nah, prosesnya kelar. Ini siapa bro? Ini siapa bro? Tidak ada gua-guanya sama sekali. Anjir emang lu Tecno. Ya tidak ada mirip-mirip sama saya. Tapi nggak apa-apa. Lu bisa cek nih di sini ada nih. Ella, ini Gemini-nya si Tecno ya. Tapi sayangnya dia masih bahasa Inggris. Gue belum tahu sih dia udah bisa bahasa Indonesia belum. Oh, are you trying to say something? I'm all ears. Nah, dia ngomong kan. Bukan bahasa Indonesia. Nah, kita cek videonya. Apakah dia itu stereo atau enggak? YouTube mana YouTube? Anjir, pakai icon pack jadi gue bingung dah. Harusnya udah stereo ya. Oh, udah stereo.
Ada speakernya juga. Udah oke sih. Stereonya udah jalan juga. Kita cek dia pasti udah ada NFC juga nih dari sini nih. Ada NFC-nya juga, jadi udah oke. Nih lu main game, lu bisa top up e-money gitu ya. Ini udah oke sih. Ya memang sini lu mesti tes ya performance gamingnya kayak gimana. Cuman 7.300 gue bisa katakan itu adalah chipset yang oke buat lu main game. Apalagi POVA sendiri dia udah ada kolaborasi dengan PUBG. Gue yakin untuk game di PUBG di handphone ini juga pasti bakalan smooth. Dengan desain yang memang tipis tapi dia itu udah cukup optimal. Ya apalagi si Transcend ya udah jadi inilah langganan handphone game e-sport lah ya. Mobile Legend, PUBG tadi, terus juga Hauka, terus Genshin ya. Harusnya dengan spesifikasi 7.300 udah cukup. Lu udah bisa pakai semuanya. Cuman ya lagi-lagi ya helmnya ini sih yang bikin gua kaget. Kenapa ada helmnya ini? Kenapa nggak pakai helm PUBG aja sekalian? Kan ada tuh, gua belum punya tuh. Wah, ini keren sih. Gua sih cukup pas ya, nggak terlalu ngejepit banget. Emang kelihatannya kayak nggak ngekekep banget, tapi ini gua nggak sesempit itu kok. Ini helmnya enak juga sebenarnya. Ya cocok lah gue pakai ini. Lu taruh di sini kan, asik. Kan kayak motovlogger. Lah, oke mungkin itu aja lah. Tecno Pova Curve 5G. Terima kasih buat kalian yang udah nonton unboxing kita kali ini ya. Walaupun agak absurd, lu bisa ngelihat helm di channel ini. Yang gue yakin ekspektasi gue tuh tidak ada helm di video ini, tapi ternyata ada ya. Tapi ya udah, menurut kalian gimana yang udah beli Pova Curve ini? Apakah ini handphone yang oke buat lu pakai main game atau dipakai buat harian? Coba aja share pengalaman kalian sebelum kita review. Gue belum tahu sih, kita masih perlu review atau enggak. Tapi ya kalau kalian pengen reviewnya di nyantai, coba aja komen di bawah. Bang, coba bang review bang, bagus nggak bang? Tapi jangan komen bang review pakai helm, gak mau gua gitu ya. Ya mungkin itu aja lah ya, gak usah panjang-panjang lagi. Jadi sampai jumpa di Kok Nggak Dinyantai. Bye-bye.